Sebelum naik itu almarhum ngomong kalau saya tuh takut sama air gitu kan. Ya udah kalau takut ya udah jangan naik. Kok ternyata malah almarhum yang duluan disusul sama saya dan anak-anak. Saya dorong mertua, terus anak lain di atas narik-narik. Udah karena air udah banyak tuh ya. Tidak terasa, 12 tahun sudah tragedi jebolnya bendungan Situ Gintung di Cirende, Ciputat Timur, Tangerang Selatan berlalu. Masih teringat betapa paniknya semua orang ketika bendungan yang dibangun sejak zaman kolonial Belanda itu memberi dampak yang dahsyat, luluh lantakan wilayah seluas 10 hektar. 2 juta meter kubik air dari tanggul Situ Gintung menghantam keras ratusan rumah warga pagi itu. Akibatnya, mereka yang tertidur lelap meninggal karena air juga menenggelamkan rumah. Tercatat, sekitar 4 wilayah RT yang berjarak 500 meter dari situ adalah lokasi terparah dari sapuan air bah. 99 nyawa melayang dan juga hancurnya ratusan rumah dan juga harta benda lainnya yang hancur dihantam derasnya air bendungan yang jebol. Bahkan masih ada sejumlah jasad yang hingga kini masih belum ditemukan. Meski sudah 1 dekade lebih berlalu, tragedi ini masih membekas di pikiranku. Namaku Nana Surana, salah satu korban selamat musibah jebolnya Situ Gintung 27 Maret 2009 silam. Gulungan air dalam jumlah besar yang datang tiba-tiba begitu jelas tergambar di mata hingga saat ini. Kisah pedih itu bermula dari guyuran hujan yang turun seharian. Tanggal 26 bulan Maret pada sore hari hujan besar setelah salat maghrib terjadilah banjir itu malam Jumatnya. Banjir sempat surut sekitar jam 8 lah kurang lebih surut. Saat menjelang subuh sekitar pukul 4:30, aku mendengar kabar bahwa tanggul Situ Gintung mulai jebol. Akhirnya dikarenakan pada saat itu di RT 04 ada hansip, ronda malam, petugasnya mereka start dari jam 11 malam sampai jam 4 pagi atau jam setengah 5 pagi. Cuman pada saat itu hansip dapat informasi bahwa tanggul Situ Gintung itu udah mulai rembes. Masih menjabat sebagai ketua RT, aku langsung mengecek kondisi tanggul yang dikabarkan sudah mengeluarkan air. Dan benar saja, Situ Gintung sudah bocor. Aku harus segera mengabarkan kepada warga. Namun, belum sempat aku menyebarkan berita, situs seluas 21 hektar ini menumpahkan air bercampur material tanah dan lumpur. Gak lama kemudian, setelah mereka bicara memberitahu bahwa tanggul jebol Situ Gintung mau jebol, ternyata air sudah datang. 27 Maret 2009, pagi itu gulungan air berkekuatan dahsyat menyapu semua yang ada di hadapannya. Pada saat air datang, itu saya sempat mendengar bongkahan-bongkahan saling bertabrakan, bunyi kayak semacam orang gimana ya, masang petasan lah gitu, dar-dodor gitu. Jadi kita pada saat itu terdengar suara itu sama gemuruh air. Menyadari air bah yang segera datang, aku langsung ingat kepada keluargaku. Akhirnya saya membangunkan keluarga, ya istri termasuk anak 3 dan keluarga yang lain karena rumah saya itu satu kelompok ya, keluarga semua. Akhirnya adik-adik saya bangunkan,
mereka menyelamatkan diri. Bahkan ada beberapa keluarga yang menyelamatkan diri ke kampus Universitas Muhammadiyah. Menyadari ada yang tidak beres, Supriyati, istriku, segera bangun dan membawa anak-anak untuk mengungsi. Saya itu terbangun dengar suara Hansip. Saya manggil-manggil kan, langsung saya bangun. Katanya saya tuh jebol kan. Nah, terus saya lari. Sementara itu saya larinya ke bawah rumah, lantai bawah. Pas belum masuk tuh air gitu. Saya buka aja pintu. Saudara-saudara saya lihat pada lari ke atas, saudara-saudara saya itu. Terus nggak lama itu air udah masuk ke dalam rumah, gitu kan, kenceng suara. Saya kan emang dengar suara gemuruhnya kenceng. Situasi benar-benar menyudutkan keluargaku di ambang kematian. Air mulai naik hingga ke lantai 2. Istriku, Supriyati, masih terus berjuang berusaha mendorong ibuku yang dalam kondisi sakit dan lemah, sehingga sudah tidak mampu lagi untuk menaiki tangga. Ya Tuhan, selamatkan keluargaku. Di atas gitu air makin lagi tinggi, kita naik lagi dah. Nah, ini pakai tangga. Saya juga udah nangis aja, kita harus kemana kata saya gitu kan. Saya bingung juga, apalagi anak saya yang waktu itu SD, yang masih SD, ada kelas 6, dia teriaknya mama nih gitu kan. Teriak-teriak ayo kita naik gitu kan. Terus ada mertua saya malah lagi sakit juga. Mertua saya juga sakit, udah saya dorong-dorong tuh pakai tangga. Dia nggak mampu jalan karena dia punya sakit diabetes ya. Obat saya ketinggal obat, udah kata saya jangan ingetin obat, kita nyelamatin diri, kata saya bilang gitu. Saya dorong mertua, terus anak saya di atas narik-narik, karena air udah banyak tuh ya. Terus akhirnya alhamdulillah selamatnya saya dorong mertua. Seluruh keluarga berhasil ada di lantai atas dan selamat. Tiba-tiba aku mendengar suara tetanggaku yang meminta pertolongan. Bersamaan dengan air yang menyerupai gelombang tsunami itu terus berdatangan. Itu ada warga 2 orang, dia minta tolong. Dia minta tolong, akhirnya saya ambil kusen pintu, saya lemparin ke dia karena udah ada air. Jadi kusen pintu kan agak ngambang, agak enteng. Akhirnya saya suruh pegang ke dia, saya tarik ke rumah saya. Alhamdulillah itu dua-dua sama saat itu. Akhirnya alhamdulillah pada saat itu mereka selamat. Sobat penyintas, air semakin tinggi. Saatnya aku juga menyelamatkan diri bersama keluargaku. Namun, aku terpeleset. Aku berusaha agar tidak tenggelam dan segera menyelamatkan diri. Cuman saya kepleset karena pada saat itu kan bukan air bening, airnya kotor kan, lumpur. Saya kepleset, nyebur saya akhirnya kan, saya juga sempat ke air juga, nggak jauh sih, paling kurang lebih sekitar lah. Tapi alhamdulillah diselamatin sama anak saya pada saat itu. Dalam kondisi subuh dan listrik yang padam, 7 orang dari kami bertahan di lantai atas rumah. Kami pun pasrah, tidak tahu apa yang harus dilakukan, kecuali memohon pertolongan Tuhan. Tanpa henti kami berdoa, menunggu semoga air surut dan segera keluar dari sini. Kurang lebih 1,5 jam dah. Kurang lebih 1,5 jam. Karena saya berprinsip begini, saya berprinsip pada saat itu saya ada posisi di atas genteng itu, saya pikir air saya itu pasti ada habisnya, nggak seperti air laut kan gitu ya. Itulah di situ saya prinsipnya. Sekitar jam 7 pagi, kami berhasil dievakuasi oleh warga dan para relawan. Sekitar jam 7 kali ya, pagi, saya langsung di keluarga dievakuasi ke kampus dulu ya. Setelah dari kampus, sempat dijemput sama warga, pakai mobil angkot ke rumah warga di sini di atas, di rumah Pak RT yang sekarang. Cuman saya nggak ikut bareng sama evakuasi keluarga, karena saya pada saat itu nungguin warga yang meninggal yang kena musibah itu gitu. Jadi sampai saat itu saya nggak langsung ikut dievakuasi gitu. Akibat musibah ini, aku harus kehilangan harta benda
dan juga hampir kehilangan keluarga. Semuanya hampir tak tersisa, hanya sepeda motor tua yang bisa aku selamatkan. Itu motor saya, air belum datang, saya dorong, begitu saya dorong air datang, saya tinggal motor gitu aja. Saya selamatkan diri sendiri. Kurang lebih sekitar 3 meter kali yang dorong motor ya, dari rumah ke luar gitu. Ya cukup jauh sih, agak nanjak lagi. Pada saat saya dorong motor, nggak datar kayak gini, agak nanjak. Rasanya trauma sempat menghantui. Ketakutan akan terulangnya kejadian musibah air bah Situ Gintung terus terfikir. Sebagian tetanggaku harus kehilangan keluarga mereka. Situ Gintung menyapu. Ya kalau ya mungkin pada saat masih jarak waktu setahun 2 tahun masih trauma lah kan gitu. Kalau sekarang kita dianggap musibah, kan kita pelajari ya musibah kan bukan di kita aja kan, di tempat lain juga kena musibah juga kan gitu. Sama-sama kita ya, yang penting tinggal ke depannya aja kita mau menjalani lagi. Sobat penyintas, 12 tahun berlalu. Situ Gintung kini berubah wajah menjadi lebih ramah. Bantaran tanggul yang dibangun oleh Belanda pada tahun 1930-an sudah direnovasi menjadi lebih kokoh. Kawasan pinggiran bahkan dimanfaatkan untuk ajang rekreasi. Namun, bagaimanapun catatan besar dibuat, kondisi tanggul, hujan besar, dan alih fungsi lahan sekitar menjadi penyebab bencana air bah yang menorehkan catatan sejarah musibah di kota Tangerang Selatan. Sobat penyintas, berkaca pada kejadian ini, sebuah pelajaran bisa kita ambil agar kita lebih jeli ketika memilih lokasi hunian. Beragam faktor ancaman termasuk bencana alam tentunya wajib menjadi bahan pertimbangan. Semoga musibah Situ Gintung tidak terulang. Rencana wisata kami menikmati makanan di warung makan apung berubah menjadi duka yang sulit aku lupakan. Perahu yang ditumpangi istriku, anak, dan keponakanku terbalik di Waduk Kedung Ombo, Jawa Tengah. Rasa trauma, pedih, dan penyesalan berkecamuk di dada. Aku masih tidak menyangka hal ini terjadi. Banyak yang menyebut ini gegara para penumpang asik berfoto di perahu dengan berdiri, sehingga perahu yang ditumpangi jadi oleng hingga terbalik menenggelamkan kami. 11 penumpang berhasil diselamatkan, sementara 9 lainnya dinyatakan meninggal dunia, termasuk istriku, anakku, dan keponakanku. Berat bagiku menghadapi peristiwa ini. Istriku Siti Mukaromah, anakku Wilda, dan juga keponakanku ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Sementara aku tidak bisa berbuat banyak. Saat kejadian, kami memang di perahu yang berbeda, karena perahu yang mereka tumpangi sudah penuh. Rencana sih mau makan itu warung ngapung itu, sama sambil mancing-mancing. Terus saya anterin naik kapal lah, tapi saya duluan. Aku sampai terlebih dahulu di lokasi warung makan apung Waduk Kedung Ombo. Sambil menunggu keluargaku yang masih di perahu, tiba-tiba perahu yang ditumpangi istri dan anakku oleng ke samping dan terbalik. Ada kapal kayak kapal kecil, baru saya naikin, saya kan nggak bisa gayung itu, langsung saya lompat aja renang. Aku pun menyelam untuk mencari mereka. Namun aku tidak bisa melihat apa-apa. Kondisi air waduk sangat keruh. Istriku Siti Mukaromah serta anakku Wilda tenggelam dengan cepat. Terus saya naik kapal, terus saya ya teriak-teriak itu, terus saya dinaikin kapal yang kayak kapal penyelamat itu yang. Aku sangat shock dan trauma. Tidak kusangka mereka akan meninggalkanku seperti itu. Aku memang tidak sendirian. Kehilangan orang tercinta juga dirasakan Supriyadi, suami dari korban Tuti Mulyani.
Supriyadi pun seperti aku sangat terpukul atas musibah yang menimpa istrinya. Sempat gini, sebelum naik itu almarhum ngomong kalau saya tuh takut sama air gitu kan. Ya udah kalau takut ya udah jangan naik. Kok ternyata malah almarhum yang duluan disusul sama saya dan anak-anak. Tidak lama kemudian perahu bagian depan mulai masuk ke dalam air, oleng dan terbalik, sehingga istri dan kedua anak Supriyadi tercebur ke dalam air. Depan dulu dia, depan pelan, intinya yang almarhum ini malah belakangan gitu kan. Setelah kita melawan ibarat maaf melawan maut itu, ternyata tekan gini kan, baru air perahunya balik. Istri saya pasti. Pada saat kejadian, Supriyadi hanya fokus untuk menyelamatkan anaknya. Ia berhasil memegang seorang anaknya yang sedang diselamatkan oleh orang lain. Yang teringat buat saya adalah berjuang untuk hidup, untuk menyelamatkan anak-anak saya. Dan alhamdulillah anak saya pun yang satu kecil itu diselamatkan teman saya. Meski kehilangan istri tercinta, namun Supriyadi bisa menyelamatkan anaknya. Sementara aku masih terpukul kehilangan anakku Wilda. Peristiwa naas ini juga menimpa pasangan keluarga Mustaqim dan Siswanti. Niken, anak pertama mereka, ikut menjadi korban tenggelam di Gedung Ombok. Niken yang berusia 7 tahun terlepas dari genggaman tangan Mustaqim saat menyelamatkan diri. Tadinya kan mau nyenengin anak, kayak pergi ke sana, terus naik perahu kan, itu kan nyebrang sedikit itu dari warung apungnya. Saat itu Siswanti berada di posisi paling depan, sedangkan suami dan anak-anaknya berada di paling belakang perahu, berdekatan dengan istri dan anakku duduk. Sama suami, sama anak juga, sama ya dari rumahnya itu sama adik juga, sama temen. Melihat perahu yang mereka tumpangi kemasukan air, para penumpang panik hingga banyak yang berdiri meminta pertolongan. Saya kan tadinya duduk, terus saya kan ya panik terus pada berdiri semua kan minta tolong. Perahu sedikit demi sedikit mulai tenggelam, membuat suasana semakin mencekam. Sementara tidak ada alat keselamatan sedikitpun di atas perahu yang tersedia untuk menyelamatkan penumpang. Pada teriak, minta tolong, ke air masuk teriak, tapi yang pengemudinya itu kan anak kecil masih, jadi dia mungkin belum tahu. Saya tangan tuh kayak bergerak-gerak semua, sama kaki itu terasa tuh di bawah air tuh kayak yang nginjak, ada kepala, ada. Aku, Supriyadi maupun Siswanti tidak ada yang memiliki firasat akan terjadi musibah. Kami sempat curiga karena kondisi perahu yang ditumpangi keluarga kami tampak melebihi kapasitas. Itu kan pada antri perahunya. Saya itu udah nggak mau ikut aslinya, tapi suami saya kan ayo gitu lah, saya jadinya ikut, kan anak-anak udah pada naik, jadi ikut tadi. Usai diselamatkan, Siswanti sempat beberapa kali pingsan dan terus menangis lantaran anak pertamanya Niken belum ditemukan. Sama seperti aku yang belum juga menemukan Wilda anakku dan istriku Siti Mukaromah. Saya lihat anak saya sama suami saya, yang anak yang kecil, anak saya, terus saya lihat yang anak saya yang salah satu Nikennya belum ketemu, jadi saya tuh teriak-teriak terus nyariin dia, tapi kok lama banget belum ketemu gitu. Setelah menghilang kurang lebih 3 hari, jenazah Niken anak pertama Siswanti akhirnya berhasil ditemukan pada Senin pagi. Jenazah Niken merupakan jenazah terakhir yang berhasil ditemukan pada hari itu. Trauma, takut, dan kengerian selalu membayangi kami bila mengingat kejadian itu. Apalagi banyak di antara korban yang tidak bisa berenang. Ya kalau harapannya ya
seandainya kalau bepergian, kalau nggak bisa renang ya kalau bisa nggak usah lah naik itu kan, takutnya itu ya jadi yang nggak diinginkan. Sobat penyintas, sudah seharusnya pengelola wisata dan penyeberangan juga mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah daerah, terutama menyediakan fasilitas keselamatan serta tenaga yang memperhatikan untuk keamanan dan keselamatan pengunjung. Sobat, selalu gunakan pelampung selama berada di dalam perahu dan wahana air untuk menjaga keamanan Anda serta keluarga. Jangan lalai dan tetap jaga keselamatan.